Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Informasi kami lanjutkan kembali masih dari segmen aktualita berikut ini. Jajaran Polres Toli-Toli menggelar patroli keliling kota untuk sasarannya adalah warga yang masih sering berkeliaran dan juga keluyuran di pinggir jalan. Tentunya hal ini dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Toli-Toli. Beginilah situasi saat iring-iringan kendaraan milik Polres Toli-Toli yang akan melakukan penyemprotan disinfektan dengan sasaran jalan-jalan utama dalam kota Toli-Toli. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan dan bekerja sama pemerintah Kabupaten Toli-Toli serta pihak dinas kesehatan setempat dengan menggunakan campuran larutan kimia dalam mengantisipasi adanya COVID-19 di setiap jalan yang dilalui. Penyemprotan dilakukan oleh personel Polres Toli-Toli yang diawali di Jalan Samratulangi sampai Jalan Hasanuddin dan terus bergerak ke jalan utama lainnya yang ada di dalam kota Toli-Toli. Kegiatan penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan jajaran Polres Toli-Toli sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Bahkan titik penyemprotan yang dilalui oleh kendaraan para Korps Bayangkara tersebut mendapat atensi positif yang luar biasa dari masyarakat terkait peran dan keikutsertaan dalam pencegahan wabah COVID-19 tersebut. Dalam rangka operasi kemanusiaan pencegahan COVID-19, bukan hanya jalan utama dan protokol pun menjadi sasaran. Bahkan sebelumnya, personel kepolisian melakukan penyemprotan baik itu di fasilitas umum maupun fasilitas kesehatan dan menggandeng berbagai pihak. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, tim gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara menyeluruh di area publik. Hal tersebut dilakukan guna memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 yang masuk di wilayah Parigi Motong. Tim gabungan penanganan COVID-19 terdiri dari tenaga kesehatan, PMI, TNI, dan Polri, serta organisasi di Kabupaten Parigi Motong melakukan penyemprotan di area publik dengan membagi tugas. Masyarakat sangat antusias dan menanti aksi penyemprotan disinfektan di ruang publik. Sebab sejak awal pandemi COVID-19 belum dilakukan tindakan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kecemasan di lingkungan masyarakat. Atas pelibatan tim gabungan dalam penyemprotan disinfektan, setidaknya telah menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat terutama di kawasan pasar yang menjadi tempat titik kumpul masyarakat setiap hari. Mencegah penularan COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Dilakukan secara serentak bersama TNI, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, BPBD, dan termasuk yang ikut bergabung pada hari ini adalah organisasi Islam Wahda Islamiyah. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 turut menggerakkan satu unit mobil water cannon milik Polres Parigi sebagai salah satu cara dalam memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Kita kembali ke Kota Palu, pemirsa. Aparat kepolisian Polres Palu bekerja sama dengan Dandim 1306 Donggala melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan pasar tradisional Impres dan sejumlah ruas jalan di Kota Palu. Pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan juga dilakukan oleh aparat kepolisian yang dibantu dengan TNI. Dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di bandara dan pasar tradisional Impres, serta sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kota Palu, seperti di Jalan Sis Al Jufri, Gajah Mada, Hasanuddin, Juanda, serta Balai Kota. Menurut Kapolres, penyemprotan ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan agar penyebaran COVID-19 tidak merebak di provinsi ini, serta untuk memutus mata rantai penyebarannya. Dampaknya itu ada bahwa kita membawa water cannon ini untuk menyemprot daerah-daerah yang sekiranya di situ rawan terjadi persebaran virus corona. Di mana virus corona ini kan kita semua juga melihat tidak nampak, namun demikian persebaran lewat udara kita antisipasi dengan
penyemprotan yang dilakukan ataupun menggunakan water cannon. Penyemprotan cairan disinfektan ini akan terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk selalu mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait social distancing dan work from home. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, tim gabungan Kabupaten Parigi Motong saat ini menggunakan aplikasi e-meeting untuk memantau penanganan corona bersama tim gabungan penanganan corona di tingkat provinsi dan pusat. Penggunaan aplikasi e-meeting ini berguna agar seluruh informasi terkait penanganan virus COVID-19 dapat diketahui secara serentak, terpadu, dan cepat. Seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang masuk dalam tim gabungan Kabupaten Parigi Motong saat ini telah menggunakan aplikasi e-meeting untuk membahas penanganan COVID-19 bersama tim gabungan di tingkat provinsi dan pusat. Dalam pengguna aplikasi e-meeting pada pertemuan untuk melihat dan mendiskusikan serta memastikan kebutuhan anggaran terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Parigi Motong. Pihak Bapelitbangda selaku leading sektornya menyebutkan bahwa untuk gugus tugas dalam penanganan COVID-19 telah dibentuk dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Parigi Motong akan menjadi instansi penggeraknya dibantu dengan OPD lainnya. Menurut pihak Bapelitbangda, aplikasi e-meeting pertama kali digunakan di Sulawesi Tengah. Berkat aplikasi ini, tim gabungan COVID-19 telah berkomunikasi bersama pihak provinsi hingga ke Kementerian Kesehatan dan Bappenas. Melalui sambungan kerja dalam jaringan ini, OPD yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 mengajukan sejumlah usul, diantaranya pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis, sebab hal tersebut wajib untuk tersedia. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirul Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, imbas virus Corona atau COVID-19 tidak hanya membawa dampak negatif bagi masyarakat, namun dari sudut pandang berbeda dari 4 orang mahasiswa pesantren Lembaga Dakwah Islam di Kota Palu ini mengaku justru kejadian ini lebih meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebersihan dan juga kesehatan bagi mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Meski sudah 1 orang dinyatakan terpapar positif COVID-19 di Kota Palu, tidak membuat surut usaha sosialisasi penting dari 4 orang mahasiswa pesantren dari salah satu ormas Islam di Kota Palu ini. Mereka selalu menerapkan protokoler akan pentingnya menjaga kebersihan yang sudah menjadi konsekuensi setiap manusia agar bisa bertahan hidup sehat dan tetap menjalankan ibadah. Wawan, mahasiswa pesantren mengatakan perilaku keseharian menjaga wudhu minimal 5 kali sehari yang diajarkan Nabi beberapa abad lalu menjadi bukti betapa pentingnya menjaga kebersihan setiap saat. Jika hal demikian sudah kita lakukan, maka tidak ada lagi kata panik menghadapi virus apapun juga namanya di dunia ini. Dalam menghadapi corona ini kita nggak perlu panik. Ibaratnya kita itu sedang menghadapi badai, yang mana badai itu tidak perlu kita terjang, kita hadapi, kita takuti, kita lawan, tapi tidak perlu seperti itu. Melainkan kita bertahan di dalamnya, harus bertahan di dalamnya, ikhtiar di dalamnya. Pasti apa? Karena akan badai itu pasti akan berlalu. Insya Allah pasti badai itu akan berlalu. Tapi jika kita lawan, kita akan terhembas. Tapi kita harus bertahan di dalamnya, karena badai itu pasti akan berlalu. Dengan adanya pandemik ini, memaksa kita selalu dekat kepada Allah atas ampunan dan bantuannya. COVID-19 adalah virus kecil yang juga harus mengembang amanah dari Allah. Sebagai bukti, makhluk kecil ini pun juga tunduk dan taat, serta bertasbih kepada perintah Allah. COVID-19 adalah makhluk kecil memberi isyarat kepada kita bahwa kita tidak perlu sombong dan tidak peduli. Kini saatnya kita saling peduli dan pentingnya membangun kebersamaan kepada siapapun juga guna meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19. Tiro Lemba, TVRI Sulteng melaporkan.
Ya, saudara, kondisi kesehatan pasien yang positif terinfeksi COVID-19 saat ini mulai membaik dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah membantah isu yang beredar terkait meninggalnya pasien tersebut. Kesehatan pasien 04 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dikabarkan mulai membaik. Hal itu dibenarkan pihak Dinas Kesehatan Kota Palu yang langsung berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Undata. Pihak Dinas Kesehatan Kota Palu juga membantah isu yang beredar terkait meninggalnya pasien 04 yang dikabarkan terinfeksi COVID-19. Saat ini pasien tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Undata Kota Palu dan rencananya akan segera dipulangkan jika dalam beberapa hari ke depan kondisinya tetap stabil. Pihak Dinas Kesehatan menjelaskan sebelumnya pasien tersebut awalnya hanya mengidap radang paru-paru pada tes pertama sehingga dinyatakan negatif. Namun setelah hasil laboratorium tiba, pasien 04 itu dinyatakan positif COVID-19. Informasi langsung dari Direktur Rumah Sakit Undata bahwa kondisi pasien yang dinyatakan positif itu saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tercatat saat ini ada sekitar 13 orang pasien dalam pengawasan yang dirawat di 3 rumah sakit di wilayah Kota Palu. Sementara orang dalam pemantauan berjumlah 6 orang. Pihak Dinas Kesehatan Kota Palu mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti imbauan pemerintah dengan menghindari tempat berkumpulnya orang banyak, menerapkan social distancing, dan menerapkan perilaku hidup sehat. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik. Pemirsa, pihak kepolisian Resor Palu menghimbau kepada masyarakat Kota Palu dan sekitarnya untuk tidak panik serta melarang warga membeli sembako dengan cara berlebihan. Penyampaian kepada warga untuk tidak panik dan tidak membeli sembako secara berlebihan itu disampaikan oleh pihak kepolisian di salah satu tempat perbelanjaan modern di wilayah Palu pada Jumat siang. Sesuai pantauan tim liputan TVRI, tampak ratusan warga berbondong-bondong dan mengantri untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut pihak kepolisian, pihaknya telah diperintahkan untuk mengimbau dan mengamankan fenomena pembelian sembako secara panik atau panik buying akibat isu COVID-19 ini. Cuma untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kepanikan, panik buying. Jadi makanya kami terjun untuk mengantisipasi hal yang yang paling dikhawatirkan yang sampai terjadi kejadian pada saat waktu setelah gempa. Jadi kita mengantisipasi. Terima kasih kepada warga yang sudah memberikan informasi sehingga kita bisa bergerak cepat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengingatkan kepada seluruh pemilik toko untuk mengawasi secara ketat para pembeli. Jika kedapatan pembelian secara berlebihan, seluruh barang langsung dikembalikan. Untuk mengantisipasi panik buying ini juga, setiap tempat perbelanjaan di wilayah Palu akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Reni Alamajido yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita akan mendengarkan langsung dari beliau seperti apa update COVID-19 di Sulawesi Tengah dan seperti apa strategi dari Dinas Kesehatan untuk membantu dan menangani penyebaran kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat ya Bu Kadis ya? Alhamdulillah, wa syukurillah, iya. Baik, Bu Kadis, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk TVRI Sulawesi Tengah dan tentunya kami di sini ingin mewakili warga Kota Palu khususnya dan sekitarnya ingin mengetahui tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah terkait dengan kemarin yang sudah dirilis bahwa ada pasien 01 yang berada di ruang isolasi Undata Kota Palu yang akhirnya terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana Bu Kadis? Ya, memang betul pasien 01 yang sebenarnya urutannya itu 04, tetapi 01 yang positif di Sulawesi Tengah. Memang positif, tapi pasien itu sekarang dalam keadaan baik dan sudah tidak ada gejala-gejala klinis lagi yang kelihatan seperti pada saat beliau 2 minggu yang lalu. Begitu Pak Arya, ya. Ya, baik Ibu
Ibu Kadis, melihat kondisi saat ini kita masih memiliki pasien dalam pengawasan begitu yang hingga saat ini masih menunggu hasil tes swab dari Jakarta. Seperti apa kondisinya Bu saat ini? Semuanya yang bisa dari belum ada masih dalam proses pemeriksaan itu semuanya keadaannya juga baik. Insya Allah kalau ada hasilnya juga tidak ada masih tetap negatif, yaitu pasiennya juga kita bisa pulangkan karena memang sudah cukup lama dia menunggu hasil swab lehernya itu. Iya, begitu. Baik, Bu Kadis, dipulangkan. Apakah ini tidak membuka resiko untuk penyebaran COVID-19? Ataukah memang sudah dipastikan cukup, ya? sudah cukup untuk bisa aman begitu karena pasien sudah pulang ke rumah dan tentunya akan berhubungan ataupun juga bersentuhan dengan ring 1 di rumahnya? Iya, keluarga. Begitu. Jadi intinya nanti kita akan melihat bagaimana keadaan kliniknya, gejala-gejalanya kalau sudah tidak ada dalam 2 minggu, kemudian hasil fototoraks sudah tidak ada, dan itu akan dilihat langsung oleh dokter ahli yang merawat. Kalau memang sudah wajar untuk pulang, sudah itu kita nyatakan sembuh, maka kita harus melakukan lagi satu pemeriksaan. Kalau memang sudah negatif, maka itu bisa kita pulangkan seperti itu. Baik. Itu protokol yang dari Kemenkes. Ya. Protokol yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Baik, Ibu Kadis, melihat kondisi tenaga medis saat ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami apakah alat pelindung diri yang kita miliki di Sulawesi Tengah cukup begitu dan sesuai standar? Ya, insya Allah cukup karena kita sudah dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan. Walaupun tidak terlalu banyak, kemarin tiba. Dan insya Allah lagi besok itu ada bantuan dari BNPB. Jadi kita akan mendistribusikan langsung APD-APD ini kita prioritaskan adalah rumah sakit yang rujukan dan rumah sakit yang dituju oleh Bapak Gubernur sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk COVID-19 ini. Ya, insya Allah kita akan upayakan terus APD-APD ini supaya tenaga-tenaga kesehatan kami juga itu akan terlindungi dari COVID-19 ini. Betul, karena memang itu yang terpenting saat ini begitu ya Bu Kadis ya. Ya, kita berharap semoga yang telah dipesan APD ini bisa mengcover semua tenaga medis yang ada di Sulawesi Tengah begitu Bu Kadis ya. Satu, Bu Kadis, ini berdasarkan data yang kami terima, Bu Kadis, ODP kan sekarang sudah 42, kemudian juga PDP pasien dalam pengawasan adalah 18 orang, kemudian 1 terkonfirmasi positif COVID-19 1 orang. Nah, terkait dengan alat swab-nya ini sendiri, Bu Kadis, apakah kita sudah punya stok yang banyak atau kami sempat mendengarkan bahwa stok swab di Kota Palu, khususnya Anutapura Kota Palu dan juga Undata telah habis. Bagaimana Bu Kadis? Iya, memang betul swab itu bukan habis, tetapi stoknya sudah menipis. Tetapi kami sudah mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa mungkin paling lambat minggu depan sudah akan ada lagi stok swab ini. Sehingga pasien-pasien itu juga akan kita periksa dengan swab. Insya Allah Kementerian Kesehatan juga selalu concern dan fokus untuk memberikan pada masyarakatnya. Ya. Bu Kadis, kita mendengarkan informasi dari pemerintah pusat bahwa memang sudah ada rapid test begitu yang didapatkan dari China yang kemudian sudah sampai ke Indonesia sekitar beberapa ratus ribu. Apakah kita di Sulawesi Tengah sudah mendapatkan untuk tes massal ini, Bu Kadis? Sudah, jadi bukan tes massal sebenarnya. Tes rapid test ini kita gunakan pada saat kita mau mengkonfirmasi. Kalau misalnya ada yang kita curiga, kita bisa konfirmasi lewat rapid test. Karena kenapa? Rapid test ini tidak menjadi gold standard untuk mendiagnosa suatu COVID-19. Jadi dia merupakan, kalau dia di bawah 7 hari biasanya dia negatif, sehingga jadi terjadi ketidakcocokan. Tetapi nanti kalau sudah diperiksa lagi 10 hari baru kita periksa lagi. Jadi sudah ada, rapid testnya sudah ada sama kami dan sudah kami distribusikan terutama pada rumah-rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Baik, Bu Kadis, yang baru saja Bu Kadis sampaikan adalah tentang rapid test ini sendiri terkait dengan terkonfirmasi positif COVID-19 pasien 04, tapi untuk positifnya adalah pasien 01 ini. Kami juga sudah mendapatkan kabar dari Kadis Kesehatan Kota Palu yang menyampaikan bahwa ring 1 atau keluarga mereka-mereka yang sudah melakukan kontak langsung juga dengan pasien 01 terkonfirmasi positif
COVID-19 ini juga sudah melakukan rapid test di Dinas Kesehatan Provinsi. Bagaimana dari Dinas Kesehatan Provinsi juga mengcover masyarakat yang lainnya juga yang mungkin akan datang secara sukarela ketika mereka sudah sadar bahwa mereka pernah kontak dengan atau memiliki gejala, betul, punya gejala, terutama dengan positif COVID. Jadi begini, memang rapid test-nya itu dari kami. Semua rapid test itu dari Dinas Kesehatan Provinsi lewat Kementerian Kesehatan. Baik. Tapi kami yang mendistribusikan ke masing-masing Dinas Kesehatan, rumah sakit, kabupaten, kota. Baik. Jadi kalau ada warganya yang itu bukan kewenangan kami, tetapi kami menyiapkan rapid test-nya. Nanti yang melaksanakan adalah teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan seluruh rumah sakit. Karena memang rumah sakit kira-kira 1 minggu lalu semua tenaga laboratoriumnya itu kami latih. Seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit daerah yang memang dituju untuk melayani pasien-pasien COVID-19 ini. Jadi itu dilaksanakan nanti oleh masing-masing kabupaten kota. Baik. Dan ini gratis Bu Kadis ya? Tidak berbayar? Iya, itu tidak berbayar. Semuanya itu adalah pemerintah, baik pemerintah Kementerian Kesehatan pusat maupun pemerintah provinsi. Jadi kami pemerintah provinsi juga mengadakan rapid ini. Baik. Ya, mungkin yang terakhir Bu Kadis, kita tahu bahwa Anda dan juga seluruh staf yang berada di kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota memang bekerja keras begitu untuk membantu penyebaran kasus COVID-19 ini. Namun kemudian apakah ada strategi yang kemudian akan dijalankan untuk kita membantu penyebaran ini di Sulawesi Tengah Cegah begitu? penyebarannya ya? Ya. Jadi saya hanya menyampaikan kepada masyarakat, kami tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Apapun risikonya teman-teman sudah melaksanakan sepanjang alat pelindung dirinya mereka juga disiapkan. Saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita bersama-sama memberantas menghadapi COVID-19 ini. Jangan hanya kami yang ada di garda depan, tetapi masyarakat tidak mengikuti instruksi, tidak mematuhi instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, supaya ketika pelaksanaan nanti di dalam pelaksanaan itu juga ada. Kemudian rajin cuci tangan, setiap habis beraktivitas, kemudian makan buah dan sayur, tinggallah di dalam rumah, tidak usah jalan-jalan, jauhi semua, kemudian beri jarak kalau di dalam rumah kurang lebih 2 meter. Itu semua yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kami tenaga kesehatan siap untuk garda terdepan, tetapi mohon kami dibantu untuk tidak menjadi penyebaran supaya masyarakat itu kalau bisa semuanya tinggal di dalam rumah. Baik belajar, bekerja juga di dalam rumah. Begitu Mbak. Ya. Baik, Bu Kadis, izinkan kami, saya Arya Tanju dan juga Lunggi mewakili TVRI juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi tertinggi buat Bu Kadis selaku dokter dan juga seluruh tim dokter dan juga para perawat yang sudah seperti yang disampaikan tadi berada di garda terdepan dalam proses penanganan dan juga pencegahan kasus COVID-19 khususnya di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Dr. Reni Lamajido. Mbak Lunggi, Mas Arya. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu, Bu Kadis. Reni Lamajido, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita baru saja mendengarkan update terkait dengan pencegahan penyebaran atau perkembangan kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah langsung dari Kepala Dinas Kesehatan, dan ada beberapa informasi baik yang kita dengarkan. Kita sudah memiliki tes swab juga sebentar lagi akan ada, rapid test juga kita itu dilaksanakan dengan gratis juga. Sudah gitu dimiliki dan memang akan dilaksanakan secara gratis. Baik, kami tuntaskan dulu untuk segmen live by phone kami dengan Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Reni Lamajido. Dan pemirsa, kami lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini masih dalam segmen aktualita berikut ini. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng seluruh sekolah menengah kejuruan yang ada di provinsi ini untuk membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis di setiap rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Ini pemerintah daerah terus melakukan upaya agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Untuk melakukan pencegahan tersebut, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng menggandeng seluruh SMK yang ada di provinsi untuk membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis yang berada di rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Menurut pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, jika seluruh rumah sakit di provinsi ini membutuhkan alat pelindung diri, sementara APD sangat sulit didapatkan, sehingga pihaknya mengambil langkah dengan menggandeng pihak SMK.
memang APD ini kebutuhannya cukup besar sekali. Bahkan kami sudah memesan APD ini lewat SMK untuk dibuat sendiri, dijahit, dibantu dari SMK 1, SMK 3, SMK 5 itu membantu kita. Bahkan informasi dari Kadis Pendidikan juga akan dibantu oleh SMK-SMK yang lain. Saat ini sudah ada beberapa SMK di Sulawesi Tengah yang telah membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis, seperti di SMK Negeri 1 Palu dan SMK Negeri 5 Palu. Kedepannya pihak Dinkes Sulawesi Tengah dan Disdikbud Sulteng akan menggandeng SMK lain untuk membuat APD. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Beralih ke informasi lainnya, saudara, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Palu dan sekitarnya dan juga untuk menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah Kota Palu, sejumlah masjid di wilayah Kota Palu meniadakan sholat Jumat pada hari ini. Dan langkah ini tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah salah satu pasien di ruang isolasi RSUD Kota Palu dinyatakan positif COVID-19. Ditiadakannya salat Jumat berjamaah ini sesuai dengan surat edaran Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Sehingga pengurus masjid memutuskan untuk meniadakan salat Jumat pada hari ini, seperti yang terlihat di Masjid Raya Baitur Rahim Lolu. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan social distancing atau pembatasan sosial dalam mencegah penyebaran virus itu. Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahim Husein Habibu mengaku jika pengurus masjid tidak melaksanakan salat Jumat, melainkan pengurus masjid menggantikan salat Jumat dengan salat zuhur sesuai dengan surat edaran MUI. Pada hari ini kami dari Masjid Raya Lolu Palu, salah satu masjid yang besar di Kota Palu, berdasarkan fatwa Majelis Ulama dan himbauan pemerintah untuk menghindari dan bersama-sama berikhtiar menghindari wabah COVID-19, karena ini salah satu musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan itu, kami dari Masjid Raya Lolu Palu untuk sementara meniadakan salat Jumat pada hari ini, dan mungkin nanti pada waktu-waktu yang belum ditentukan, karena wabah COVID-19 ini adalah wabah mendunia, bahkan di Kota Palu sudah ada terpapar. Selain meniadakan sholat Jumat, pengurus masjid juga akan meniadakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Namun pengurus masjid tetap mengumandangkan murotal, tarhim, dan azan seperti biasanya. Ditiadakannya sholat berjamaah di masjid ini masih tetap akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan, serta menunggu kondisi yang membaik. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.